Naga-naganya tanggal 10 November 2022 ini nggak akan ada momen politik penting. Paling kalaupun ada ya sekedar upacara atau mengheningkan cipta di Taman Makam Pahlawan. Padahal sebelumnya ya, itu terdengar isu Nasdem mau mendeklarasikan untuk Anies dan pasangannya bersama PKS dan Demokrat. Maksudnya, kalau ketiga partai itu sudah niat bergandengan tangan mengusung Anies, jadi deklarasi itu menandakan Anies sudah punya tiket yang cukup. Tapi kayaknya pembicaraan belum selesai. Biasa, kalau udah nyangkut omongan-omongan kayak gini, pembicaraan isinya seputar siapa dapat apa. Bukan hanya itu, tapi juga siapa yang akan menanggung bebannya, termasuk beban biaya, dan siapa juru bayarnya, sumber duitnya dari mana. Itu akan menjadi persoalan-persoalan atau pembicaraan-pembicaraan serius di antara mereka bertiga. Emang gak ada makan siang yang gratis, gitu istilahnya. Nasdem, Demokrat, PKS kalau mau mendukung Anies pasti menghitung. Terus gue dapat apa? Masa cuma dapat omongan manis doang? Emangnya gue warga Jakarta? Mana mau mereka? Kan gitu. Demokrat sendiri udah pasang harga tinggi dengan mencapreskan AHY. Kalau nggak capres ya sial-sialnya cawapres lah. Kalau nggak percaya tanya aja sama toko sebelah. Mungkin kayak gitu. Tapi PKS ya nggak mau kalah. Mau juga posisi cawapres. Kemarin sehabis Anies sowan ke kantor DPP PKS, langsung bertebaran baliho Anies AHR. Anies AHR. PKS ingin juga bargainingnya naik. Dengan baliho-baliho itu dia ingin menciptakan opini publik bahwa Anies sudah dipasangkan dengan AHR. Terus AHY gimana? Ya nggak tahu. Mungkin cuma gigit jari atau gigit sendal. Tapi semua belum selesai. Semua masih dibicarakan. Emangnya cuma Nasdem dan Demokrat doang yang perlu dipertimbangkan? Mungkin begitu pikiran PKS. Sebetulnya ya, soal kesepakatan dan bagi-bagi kayak gini soal biasa. Kalau tanggal 10 November 2022 nanti Anies nggak jadi dideklarasikan bersama tiga partai itu, tandanya apa? Tandanya soal bagi-bagi belum klop. Bagi-bagi kursi, bagi-bagi lain-lain. Itu aja, nggak ada yang lain. Masalahnya adalah ketika mereka, tiga partai ini, menamakan koalisinya dengan nama Koalisi Perubahan. Menurut gua ini perlu kita jadikan catatan. Oke lah, nama koalisi itu sendiri menandakan mereka ingin berdiri, berhadap-hadapan dengan pemerintah sekarang. Biasanya kan kayak begitu. Kita pingin perubahan. Artinya apa? Artinya pemerintah yang sekarang itu nggak benar. Harus dilakukan perubahan. Harus diubah. Maka itu ganti dengan orang baru. Dengan cara pikir yang baru. Dengan visi yang baru. Makna perubahan tandanya bagi mereka adalah bahwa ada yang salah dengan pemerintahan saat ini. Kalau aja isi koalisi itu Partai Demokrat sama PKS doang, ya kita kan maklum. Emang selama ini PKS dan Demokrat kan rajin mengkritik kinerja pemerintah. Mereka berdiri sebagai oposisi. Mereka teriak harus ada perubahan. Meski kadang harus kita akuin kritiknya ya agak-agak ngaco sih. Tapi ketika itu juga disuarakan oleh Nasdem. Dan Nasdem bagian dari koalisi itu. Koalisi perubahan. Gue kok jadi aneh ya. Kenapa? Kan Nasdem adalah bagian dari pemerintahan sekarang. Saat ini ada 3 menteri dari kader Nasdem yang duduk di kabinet. Terus kalau mereka teriak perubahan, artinya mereka kayak menjilat ludahnya sendiri, menohok hasil kerja kadernya sendiri. Wong kader-kadernya juga duduk di kabinet. Nah, menurut gue ya, kata perubahan ini yang harus dijelaskan oleh Nasdem ke publik. Apa yang mau diubah dari kebijakan Jokowi saat ini yang pastinya juga melibatkan menteri-menteri dari Nasdem. Gak bisa juga teriak akan melakukan perubahan sambil mengkritik pemerintah. Tetapi pada sisi lain juga menikmati manisnya kursi kabinet. Ini kan lucu. Benar apa yang dikatakan Julvan Lindan dalam berbagai kesempatan wawancara. Julvan ini adalah kader senior Nasdem. Dalam konteks ini,
Kata Julvan, Nasdem itu main politik dua kaki dan permainan itu ditampakkan secara telanjang. Mereka teriak perubahan, tapi sekaligus menikmati keuntungan dari status quo. Karena apa? Karena mereka ada di kabinet. Jadi kita bertanya-tanya, apa sih yang mau diubah oleh Nasdem dari pemerintahan Jokowi, dari kebijakan Jokowi, dari hasil kerja menteri-menterinya? Mestinya sih langkah yang pertama dilakukan adalah evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya Nasdem dulu. Sebelum yang lain-lain, menteri-menteri Nasdem yang ada di pemerintahan Jokowi yang dievaluasi oleh Nasdem, karena itu cocok mereka bergabung dalam koalisi perubahan. Kalau Bang Julvan, gue lihat sih lebih ringkas ketika ia bicara bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Mungkin maksud perubahan itu, Anies adalah antitesa Jokowi, karena itu Anies akan menjadi orang yang merombak semua kebijakannya Pak Jokowi. Omongan itu jelas memposisikan koalisi perubahan pada titik koordinat yang pas. Bahkan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat mengusung Anies karena mereka tidak akan meneruskan program Presiden Jokowi. Itulah kira-kira makna antitesa sesungguhnya atau makna perubahan yang barangkali turunan dari istilah antitesa itu. Anies dan ketiga partai pengusungnya akan membangun jalur baru ketika berkuasa nanti. Dengan kebijakan-kebijakan yang baru, dengan gagasan-gagasan yang baru. Misalnya, itu yang barangkali penting untuk ditawarkan. Kita tahu sih, kalau soal sesuatu yang baru kayaknya Anies memang jauh berpengalaman. Setidaknya dalam soal mengganti nama dan mengganti istilah agar jadi baru, Anies emang jagonya. Ketika Ahok dulu misalnya membangun program Rusunawa, Anies datang dengan program yang antitesis terhadap Rusunawa. Dia hadir dengan program DP 0%. Karena nggak rasional ya wajar, rumah DP 0% itu akhirnya gagal total. Ketika Ahok membenahi sungai di Jakarta dengan normalisasi, Anies nggak mau, dia mau berubah. Ia datang dengan konsep naturalisasi. Lagi-lagi ya gitu, karena cuma pinter mencari-cari istilah, soal naturalisasi ini nggak berjalan. Sampai saat ini kita susah menemukan mana sungai yang sudah dinaturalisasi oleh Anies, alias program itu gatot. Ketimbang meningkatkan pelayanan kesehatan misalnya, Anies lebih suka mengubah istilah rumah sakit jadi rumah sehat. Meski perubahan istilah itu, perubahan logo itu, perubahan sebutan itu nggak ada dampaknya juga bagi peningkatan kesehatan publik. Ketika jalan-jalan di Jakarta misalnya perlu diperbaiki karena banyak lubang, karena sering mengganggu pemakai jalan, Anies mengambil cara perubahan yang lain, yaitu mengganti nama jalannya. Lubangnya ya dibiarin aja kayak gitu, sumur resapannya juga nggak diurusin dengan baik. Ini memang harus kita akui, Anies aktor penting dari kata perubahan. Tapi yang diubah adalah namanya, adalah kata-katanya, adalah istilahnya, bukan kenyataannya. Karena kalau untuk mengubah kenyataan, butuh kerja keras, butuh keringat. Barangkali itu yang tidak dimiliki oleh seorang Anies Baswedan. Karena itu juga mungkin koalisi pendukungnya menamai koalisinya dengan sebutan koalisi perubahan, maksudnya perubahan kata-kata. Atau sebetulnya kata perubahan itu diambil dari slogannya Nasdem, restorasi. Kan slogan itu yang terus-menerus digaungkan Nasdem. Padahal ya kalau mau dilacak, makna restorasi justru bukan berubah. Justru restorasi ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, makin aneh lagi kan? Gue juga bingung. Pertanyaan pentingnya, selama 2 periode di kabinet Pak Jokowi,
Sebetulnya apa yang sudah dikembalikan atau yang sudah direstorasi oleh kader-kader Nasdem dalam kementerian yang dipimpinnya. Dan sekarang apa lagi yang mau diubah oleh Nasdem? Sebetulnya menurut perkiraan gue sih kayak gini ya. Dengan slogan restorasi, dengan koalisi perubahan, mungkin partai-partai itu atau minimal Nasdem sekarang udah ketularan oleh Anies Baswedan. Mereka makin jago memainkan kata-kata. Kata-kata jauh lebih penting dari kerja keras. Kata-kata jauh lebih hebat dari kenyataan. Anies misalnya bisa mengubah sesuatu yang menyebabkan banjir dengan istilah air yang turun secara bersamaan. Padahal mungkin lebih disebabkan karena selokan mampet, kali nggak dikeruk, dan gorong-gorong dibiarkan aja sampahnya di situ sehingga airnya meluap. Anies misalnya punya slogan paling fenomenal ketika ia bicara soal aliran air. Kata dia, sunatullahnya air meresap ke tanah, bukan dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Jadi berdasarkan slogan yang luar biasa itu, Anies membuat sumur resapan. Yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan omongan Anies soal sunatullah itu. Nggak bisa meresap maksimal airnya. Yang diresap adalah anggarannya secara maksimal. Sebab yang sesungguhnya terjadi adalah sunatullahnya kalau aliran air macet karena sampah, otomatis terjadilah banjir, meluap, kemudian air masuk ke rumah-rumah. Sunatullahnya kalau saluran air tidak dibersihkan, banjir pasti akan terjadi saat hujan deras. Itu mungkin sunatullah yang terjadi ketimbang sunatullah yang dikatakan Anies, air meresap ke bumi. Jadi kita kembali ya pada tanggal 10 November nanti. Kayaknya target deklarasi pencapresan Anies oleh ketiga partai itu naga-naganya akan batal. Pembicaraan mengenai bagi-bagi belum selesai. Mereka semua, Nasdem, Demokrat, PKS, masih berebut kue yang paling banyak, yang paling besar. Dan Nasdem mestinya harus legowo juga ketika dia sudah masuk dalam koalisi perubahan. Artinya dia memposisikan diri berhadap-hadapan dengan pemerintah yang sekarang. Biar posisinya lebih jelas, ia sudah bergabung dengan oposisi. Karena itu penting dia menjelaskan kepada publik bahwa apa yang mau diubah oleh Nasdem. Kalau dia ada dalam posisi bersama oposisi, mestinya wajar dia menarik kadernya dari kabinet. Atau ketika nanti terjadi reshuffle, Nasdem jangan marah-marah kalau kadernya nggak dipakai lagi. Kan mereka mau berubah. Mereka mau mengubah apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Kalau konsep besarnya berbeda atau bertentangan, wajar dong kalau nggak dipakai lagi. Jadi ya kayak gitu. Gue sih berpikir memang setiap partai politik harus memposisikan dirinya dalam koordinat yang pasti dan jelas. Jangan abu-abu. Kata Julvan Lindan, jangan main 2 kaki. Main 3 kaki aja. Itu jauh lebih seru. Gue Eka Kuntadi cuma mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.